terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama, terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, 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 saya mencinta Yesus. 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 Mari yang mengasihi Tuhan katakan haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Saya mencinta Yesus. Saya mencinta Kami mengasihimu, kami mencintaimu, Ramasanamu. Haleluya. Berapa banyak yang mau mengasihi Tuhan pagi hari ini? Mari buka hatimu, buka suaramu, sembahlah Dia. Kipana masyaramu,
kami mengasihimu, kami mencintaimu. Haleluya. Kau yang terutama, Tuhan setia kami. Mencintaimu, mengasihimu, Yesus. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Tiada masyarakat. Haleluya. Tiada masyarakat. Para lama-lama syaralamu. Haleluya. Sikaralabaralabaralabarala. Kiparalabaralabaralabarala. Mari jadikan Yesus yang terutama dalam hidup kita bagi hari ini. Kiparalabasyaralabaralabara. Berapa banyak yang mencintai Tuhan. Mari buka kedua tangan kita bagi hari ini. Angkat suara kita lebih lagi kepada Dia. Katakan, aku mengasihimu Tuhan. Aku mencintaimu Yesus. Tidak ada yang lain selain Engkau. Sikapatakaralabaralabaralabaralabarala. Mari nyatakan kesungguhan hatimu. Sikaralabaralabaralabarala. Menyembahkan Engkau mengasihi Dia. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain selain Engkau. Engkau Yesus yang mulia, yang mulia. Kami mengasihi Tuhan. Kami mencintai-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, dengan sukacita katakan sama-sama, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak
khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, ladakan melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sama-sama nyanyikan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan beban, Tidak perlu kita khawatir, tak perlu sebab Tuhan khawatir, Yesus sanggup. sebab Amin. Dia sanggup. Oh, Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. sekarang lambaikan tangan kita bersama. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, ladakan melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, ladakan melawat kita, nyanyi bagi Dia. Kami mau nyanyi bagimu Tuhan. Sekarang angkat tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Siapa Dia? Bersorak-sorai karena kasih-Nya, ladakan melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, ladakan melawat kita, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Kami nyanyi dengan segenap hati, segenap kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Ada Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan sama-sama bersama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu, ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar bagi kami. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
sama-sama. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kau kekuatan kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, kan ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu yang Sanggup teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. angkatlah hatimu Bapak Ibu Saudaraku. Bersamamu Bapa, Ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sambil angkat kedua tangan kita bersama-sama, nyanyikan pujian ini dengan iman-Mu. Bersamamu Bapa, Ku lewati. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu. perkenan-Mu yang Sanggup teguhkan, sanggup kuatkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Nyanyikan lagi, katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, Rindu dengar suara Bapak Ibu lebih keras dari kami. ku lewati semua. Terima kasih Tuhan. Perkenan
Mari buka kedua tangan kita bersama-sama. Pagi hari ini Tuhan limpahkan anugerah yang besar, kasih yang besar bagi setiap kita Bapak Ibu Saudaraku. Nama takarala bashikiara labarala, sikana mata kayara labarala, labarala bashikiara labu, anugerahmu besar, kasihmu besar, limpah bagi hidupku, penyertaanmu, kekuatanmu, pertolonganmu, kasihmu yang terbuka. Terima kasih Tuhan. Kami terima anugerahmu, terima kebaikanmu. Karena begitu Allah mengasihi isi dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi setiap kita. Itulah anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku. Engkau dikasihi oleh Tuhan dengan kasih yang sejati, dengan kasih yang sempurna. Pagi hari ini, berapa banyak engkau percaya engkau berharga di mata Tuhan. Bukalah kedua tangan kita bersama-sama. Angkat hatimu, angkat suaramu. Ucapkan syukur buat anugerah yang terbesar yang Tuhan beri dalam kehidupan kita.
Mari berkata-kata dalam bahasa roh Bapak Ibu Saudaraku pagi hari ini. Tanda engkau mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak dapat kami mengukur betapa panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan. Kau begitu mengasihi setiap kami. Kasih yang selalu menguatkan kami, meneguhkan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, engkau yang percaya kita adalah umat kesayangan Tuhan. Bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkatlah kedua tangan kita bersama-sama. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat cintamu. Terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Nyanyikan sama-sama bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang sanggup teguhkan hati yang bertindak. Engkau yang bertindak. Kau menjadi pembela kami Tuhan. Memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Satu kali lagi dengan segenap hati. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang terima kasih Tuhan. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Engkau yang memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar. Anugerahmu besar melimpah
Mari buka hati Bapak Ibu, saya tahu Tuhan ada bersama kita. Ibadah ini diberkati bukan karena acaranya, bukan karena program, bukan karena fasilitas, bukan karena pembicara, bukan karena yang lain. Tapi saya percaya ibadah ini diberkati karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Mari kita buka hati menyembah Dia. Kita menyembah bukan karena kita perlu ditolong. Kita menyembah bukan hanya kita mengejar berkat. Karena penyembahan bukan alat berdagang untuk kita dapatkan sesuatu. Kita menyembah karena Dia pribadi yang layak disembah. Kita menyembah karena alasannya satu, yaitu siapa Dia yang sesungguhnya. Dia Tuhan yang sangat berdaulat. Dia Tuhan yang layak dihormati. Makanya kita menyembah bukan karena memainkan perasaan kita. Saya yakin sementara saudara berdiri, ada yang lagi berat, ada lagi susah, ada yang lagi bergumul. Menyembahlah. Karena Tuhan cari the true worshiper, penyembah sejati. Tuhan tidak mencari penyembahan, tapi Tuhan mencari penyembahnya. Tuhan tidak butuh hanya acara ataupun apa, tapi Tuhan butuh orang-orang yang hatinya murni dipersembahkan buat Dia. Karena orang yang murni hatinya, Daud berkata, dialah yang layak naik ke gunung Tuhan. Dialah yang mampu berdiri di hadapan tata kasih karunia-Nya. Mari buka hati bersama. Shekete karapataka sandara papa. Mari tidak usah formal, datang sebagai anak. Karena Dia Bapa yang sangat baik. Hanamata karapala basede, apa saja yang jadi hati kita, ungkapkan untuk Dia. Mari katakan yang baik tentang Tuhan. Mari ucapkan yang terbaik tentang Dia. Naikkan rasa syukur kita. Walaupun kondisi kita lagi berat. Naikkan yang terbaik buat Dia. Shedekara papa. Shekekara papa. Oh. Hikara palaba shedekara papa. Mari umatnya yang di depan, yang di tengah, yang di belakang, di bawah, di atas, dimanapun saudara berada, nyatakan yang terbaik tentang Dia. Haleluya. Jesus, we worship you God. Hikarabalaba shandara baba. Oh, shikaramata kasandara baba. Hikarabalaba shandara baba. Say that you're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Sing it together. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say. You're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Bersama. Here I am to worship. Here I am to bow. Oh yes. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether
segenap hati. Lihat dia selalu memandang kita. Yes. All together, Karapasede all karapapapapa. together. Sekali lagi mari sama-sama tetap angkat tangan. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful too. One more time, here I am, here I am. Worship God, Almighty God. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, oh, worthy Lord, altogether wonderful to me. Tetap angkat kedua tangan saudara. Pandang dia. Biar surga yang di atas kepala kita terbuka. Dan dia mencurahkan kekuatan yang baru buat kita. Bapak terima kasih buat waktu ini. Kami percaya Tuhan ada bersama kami. Dan itu cukup buat hidup kami Bapak. Kami percaya kalau Engkau bersama kami. Ada kasih karunia yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh apapun. Kasih karunia itu adalah kami cakap menanggung segala keadaan. Itulah kasih karunia. Cakap menanggung segala keadaan. Keadaan enak, keadaan tidak enak. Keadaan sedang senang maupun susah. Kami cakap menanggungnya. Kami tidak hanya jago dalam kebaktian, tapi kami jago dalam kehidupan. Kami ahli mengelola kehidupan. Kami ahli mengelola keuangan. Kami ahli mengelola keluarga. Kami ahli mengelola karakter. Kami ahli mengelola iman kami. Kami ahli mengelola misi yang Tuhan taruh di hati kami. Sebab Engkau memberi kami kecakapan untuk menanggung segala keadaan. Itulah kasih karunia yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Berbicaralah dari hatimu Bapa, hambamu terbatas, hambamu orang sederhana yang boleh ada di sini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Urapi hambamu, berbicaralah, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Tapi semua apa yang kami alami, kami janji bukan buat kepentingan kami. Biar kerajaanmu ditegakkan, namamu dipermuliakan, jiwa-jiwa diselamatkan, neraka dibikin bangkrut, sorga dipenuhi oleh orang-orang yang diselamatkan. Itulah our purpose dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih, hormat pujian hanya bagimu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati untuk jadi berkat. Katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Sebuah kepercayaan boleh ada di tengah-tengah saudara di ibadah pagi ini. Yang belum kenal, saya punya nama Pastor Rubin Ong. Ya, kenapa Ong? Ya urusan papa saya, sebab papa saya Ong, jadi anaknya Ong juga ya. Saya senang boleh ada di tengah-tengah saudara. Ini sebuah kehormatan. Saya berterima kasih buat gembala tentunya di tempat ini, semua diaken yang ada, pengurus yang ada ya, untuk saya boleh ada di tengah-tengah saudara. Sudah siap dengar firman Tuhan pagi ini? Siap ya? Saya tidak mau datang dengan roh seperti ini, sok tahu, sok rohani, sok pinter, sama sekali enggak ya. Sebab yang saya takut dari roh mimbar, ini mimbar ya, rohnya bukan mimbarnya ya. Nanti orang berkata begini bahwa yang di atas mimbar lebih rohani daripada yang di bawah mimbar, itu berbahaya ya. Sebab rohani atau tidak bukan di mimbarnya, tapi dalam hidup sehari-hari. Yang setuju katakan amin. Tapi yang kedua yang saya takut dari roh mimbar, roh ya, bukan mimbarnya enggak salah, rohnya. Yang kedua adalah begini, banyak orang bersembunyi di balik mimbar. Hidup sesungguhnya enggak ketahuan. Nah, saya enggak mau seperti itu ya. Nah, hari ini saya sedikit share buat saudara, enggak rumit-rumit karena saya bukan orang yang suka rumit, tentang faith atau iman. Katakan iman Bapak Ibu. Sementara tadi lagi nyembah, lagi nyanyi begitu, saya tiba-tiba dapatkan kata-kata yang saya diteguhkan dengan kata-kata ini ya. Ini kata-kata saya sampaikan buat Bapak Ibu semua ya. Saya tidak harus mengerti dengan apa yang saya percayai. Saya tidak harus mengerti.
Ya, kadangkala doa A, Tuhan kasihnya M, itu jawaban karena dia punya kedaulatan. Saya tidak harus mengerti dengan apa yang saya percayai, nggak harus dong. Makanya saya percaya saja supaya saya mengerti. Dan saya percaya kalau saya tidak percaya, saya tidak mengerti. Oke, saya ulangi lagi Bapak Ibu ya. Nggak, saya tidak harus mengerti dengan apa yang saya percayai, nggak harus. Ya kan? Kita kadang-kala kan nggak bisa mengerti dengan apa yang kita percayai. Yang tadi saya katakan, doa begini jawabannya lain. Ya, nggak harus mengerti. Saya tidak harus mengerti dengan yang saya percayai. Makanya saya putuskan untuk saya percaya saja supaya saya mengerti. Dan saya percaya kalau saya tidak percaya, saya tidak mengerti. Yang tidak mengerti, ya terserah saudara ya. Tapi saya ulangi lagi sekali lagi, oke saya ulangi sekali lagi. Saya tidak harus mengerti dengan apa yang saya percayai, nggak harus dong. Ya, makanya saya percaya saja supaya saya mengerti. Tujuan saya percaya supaya saya mengerti. Nah saya percaya, kalau saya tidak percaya, saya tidak mengerti. Amin. Sebab Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan yang susah dianalisa, Tuhan yang selalu membuat keterkejutan yang aneh loh. Dan hidup saya ngalami terus. Ya, makanya percaya saja. Nah, saya ingin mengembalikan kita pada prinsip saudara. Sebab saya lagi prihatin begini, iman sekarang dipakai untuk hanya mengejar perkara duniawi. Ya, nah itu yang membuat saya prihatin sekarang ini. Ada banyak orang beriman begini, supaya mobilnya makin banyak, supaya rumahnya makin mewah, supaya duitnya makin banyak. Nah kalau iman dipakai untuk yang begituan, maafkan saya Bapak Ibu, kita sedang menghina dalam tanda petik pengorbanan Tuhan loh. Bukan saya kemudian anti ya fasilitas atau apa, wong saya menikmati dalam hidup ini. Nikmati fasilitas, nikmati berkat Tuhan, itu sudah otomatis banget. Saya percaya kok kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Tunjukkan pada saya orang yang sungguh-sungguh, pasti tidak akan terlunta-lunta. Saya tidak pernah lihat loh orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan sampai terlunta-lunta, nggak ada. Wong saya ngalami dalam hidup ini. Saya tidak suka minta orang, tidak bergantung pada manusia, tapi Tuhan tolong dengan cara yang aneh. Makanya kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, sumber kita tak terbatas. Ya dong, kita punya Bapa yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Tapi mari kita kembalikan lagi pada prinsip iman yang benar. Ya. Nah kalau kita mau belajar iman yang benar, jangan belajar dari saya nggak sempurna, jangan belajar dari pendeta yang ada, saya nggak kenal satu persatu, ya. Tapi artinya untuk kita belajar iman yang benar, belajarlah kembali dari bapak segala orang beriman. Namanya siapa Bapak Ibu? Abraham. Ya dong Abraham. Secara manusia bapak semua orang beriman itu Abraham. Dan dia itu hidup sebelum Taurat ada. Jadi nggak pakai aturan-aturan agama yang rumit. Taurat ada setelah zaman Musa. Kalau kita belajar Alkitab ya. Nah kita mengembalikan lagi ke sana. Satu kali ini Bapak Ibu, sebelum nanti saya baca Alkitab. Ada anak muda, guyonan. Ya, dia suka humor, tiba-tiba datang ke saya. Dia ngomong begini sama saya, Kak Rubin saya punya iman. Bagus dong. Dia berkata saya punya iman. Bagus dong. Tapi kata berikutnya membuat saya tertawa. Saya punya iman Kak Rubin. Tahun depan artis cantik itu akan jadi istri saya. Jadi dia punya iman, artis cantik itu akan jadi istri saya. Begitu saya lihat dia, saya ngomong begini, melihat wajah dan dompetmu, kayaknya enggak mumpuni untuk perang. Ya maksudnya, kalau lihat wajah dan dompetmu, kayaknya enggak lah ke sana. Kamu wajahnya kayaknya kurang sempurna, dompetnya juga masih tipis. Saya guyan juga sama dia. Tapi begitu kita ketawa bersama, saya ketawa, dia ketawa. Kak Rubin bisa saja, saya juga ketawa, kamu juga bisa saja. Tapi dari situ kemudian saya mendapat pelajaran. Berapa banyak iman kita pakai untuk perkara-perkara begitu. Beriman untuk lebih apa, liburan makin banyak. Beriman untuk fasilitas makin banyak. Beriman untuk rumah makin besar. Nah kalau kita pakai iman begituan Bapak Ibu, mari kita kembali lagi belajar prinsip ini. Yuk kita lihat Ibrani 11. Kita coba lihat sebentar. Saya harap ini menjadi perenungan kita bersama, termasuk untuk saya juga ya. Bapak Ibu percaya kita punya benih Abraham? Halo, kita punya benih Abraham, yang setuju katakan amin. Sebab siapa yang percaya pada Tuhan Yesus, dia adalah anak Abraham secara rohani. Amin. Kalau kita punya Abraham seed, benih Abraham, berarti harusnya kita punya iman seperti Abraham. Nah imannya Abraham dipakai untuk apa? Nah kita kembali ke sana. Ayat yang ke-8. Ayat pertama itu sudah ditampilkan ya di catatan sini ya di screen ini, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah ayat yang ke-8 saya harap ini menjadi perenungan kita bersama, mungkin sampai ayat yang ke-10 saja ya, ada 3 ayat ya. Hari ini yang lagi berat, lagi khawatir, lagi susah ya,
Nggak usah takut, percayalah. Tuhan selalu bersama kita. Amin. Makanya begini, nggak harus mengerti dengan apa yang kita percayai. Percaya saja, percaya ya. Tuhan itu tidak pernah terlambat tolong kita. Amin. Kadang dia terlambat memang, tapi dia tidak pernah terlambat. Ya, kadang lambat karena dia punya waktu. Tuhan itu kadang lambat tapi tidak pernah terlambat. Saya berani berkata begini Bapak Ibu, saya ngalami. Ya, Tuhan berdaulat, dia tidak pernah terlambat. Tapi tolong pakai iman kita, jangan mengejar yang lain. Nah, ini yang Alkitab katakan. Karena iman, karena apa Bapak Ibu? Iman. Abraham taat. Nah, kata kuncinya itu tuh. Kata taat berasal dari bahasa asli namanya hupakau. Hupo dan akuo. Ya, hupako itu bahasa Greek, bahasa Yunani. Ketaatan dalam bahasa Inggris ditulis kata obedience, kita tahu itu berasal dari bahasa Greek namanya hupako. Ya, itu dari dua akar kata, hupo dan aku. Nah, kata hupako itu artinya begini, you have to listen and understand. Kita itu mengerti, mendengar maaf ya, tapi harus memahaminya. Jangan hanya mendengar saja, memahaminya. Kenapa kita memahaminya? Karena kita mengalaminya. Katakan mengalami Bapak Ibu. Enggak teori. Kristen kalau hanya teori, aduh enggak akan kuat, percayalah. Alami. Jangan apa kata pendeta, jangan apa kata buku rohani, jangan hanya karena kita jadi diaken di sini, belum tentu loh orang jadi diaken kemudian sudah mengalami Tuhan, belum tentu. Ya, artinya begini, you have to listen and understand. Kita itu mendengar tapi memahami enggak? Karena kita mengalami. Pemahaman itu yang penting karena kita mengalami. Ya, makanya ada satu orang namanya Dr. Abraham Maslow, itu menghina kekristenan dengan sangat tajam loh. Ini seorang psikologi, doktor psikologi. Kalau Bapak Ibu belajar di sekolah psikologi, pasti ketemu orang ini, sebab buku-bukunya banyak. Dr. Abraham Maslow, terkenal dengan teori namanya Maslow teori. Dia berkata bahwa manusia bahagia kalau kebutuhan fisiknya terpenuhi. Kenyataannya enggak, banyak orang kebutuhan fisiknya terpenuhi, tapi bunuh diri juga ternyata. Sebab orang bahagia kalau dia ada dalam kehendak Allah. Amin. Tapi Abraham Maslow ngomong begini, kata-katanya nggak enak banget. Saya marah loh mendengarnya. Ya, dia berkata begini, dengarkan baik-baik. Ini yang dia katakan, apa itu Kristen? Ya, saya ulangi buat Bapak Ibu, apa itu Kristen? Semua kata yang dimulai dari kata pasti ujungnya nggak enak. Percayalah ya. Jadi Bapak Ibu kalau dipuji dengan kata jangan bangga dulu. Ganteng sih ganteng, tapi pendengaran kurang. Nah, itu ujungnya nggak enak itu ya. Nah, dia berkata begini Bapak Ibu, apa itu Kristen? Apa itu Kristen? Kristen itu orang-orang yang mengajarkan pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman yang dia sendiri tidak pernah mengalami pengalaman-pengalaman itu, diajarkan pada orang-orang yang orangnya tidak pernah mengalami pengalaman-pengalaman itu tentang orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman itu. Saya ulangi lagi ya. Dan dia berkata begini, apa itu Kristen? Kristen itu orang-orang seperti saya yang mengajarkan pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman. Dia sendiri tidak pernah mengalami pengalaman-pengalaman itu. Diajarkan pada orang-orang jemaat yang orang-orangnya juga tidak pernah mengalami pengalaman-pengalaman itu tentang orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman itu. Saya tidak mau ulang lagi, panas dalam saya ya. Tapi waktu kemudian saya mendengar itu, saya marah kan. Itu intinya dia lagi ngomong begini, Kristen itu mah teori saja. Firmannya hebat, tapi tidak dipraktekkan. Waduh, itu nyesek di dada. Ya dong, tapi waktu saya marah, Roh Kudus ngomong begini, tidak usah protes, tidak usah marah, praktekkan saja. Makanya ketaatan itu penting banget. Nah, ayat berikutnya berkata begini, untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Yang pertama Bapak Ibu, saya langsung tarik ya karena waktu. Yang pertama, iman itu harusnya dipakai. Coba tampilkan lagi ayat yang ke-8 tadi. Ya. Ini nggak bisa langsung total ya. Tadi ayat 8 ini nggak bisa langsung total ya. Oke. Nah ini dia. Bahwa iman Abraham yang pertama, nah ini dia, saya kembali ke prinsip ini. Iman itu harusnya dipakai untuk mentaati apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Walaupun arahannya tidak jelas di depan. Katakan taat sekali lagi Bapak Ibu. Untuk kita mentaati apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Bergerak seperti yang Tuhan mau. Walaupun arahannya tidak jelas. Nah itu butuh iman Bapak Ibu. Saya ulangi lagi. Jadi iman itu dipakai untuk mentaati apa yang Tuhan mau. Walaupun arahannya kadangkala nggak jelas loh dalam hidup kita. Nah, Pak Rubin maksudnya bagaimana sih? Saya katakan ini buat Bapak Ibu.
Abraham itu waktu dia belum bergerak keluar ke tanah yang namanya Kanaan, karena Tuhan janjikan tanah Kanaan. Abraham itu tinggal di tempat yang menurut saya begini, sudah mapan secara semuanya, yaitu Haran. Nanti Bapak Ibu bisa baca itu di Kejadian pasal 12 dan seterusnya. Jadi Abraham itu bukan orang miskin. Abraham itu seorang pedagang hebat loh. Abraham itu orang yang sukses secara materi. Abraham itu orang yang dalam tanda petik begini, secara kebutuhan jasmani tidak kurang. Tapi yang saya kagum gini, dia berani menanggalkan itu, semua kenyamanannya untuk bergerak mengikuti seperti yang Tuhan mau. Nah itu tidak gampang Bapak Ibu. Oh ya, untuk kita mentaati seperti apa yang Tuhan mau dengan cara meninggalkan kenyamanan kita, itu tidak gampang. Nah itu butuh iman. Saya kira-kira sebulan yang lalu, itu ketemu satu orang pinter banget, very smart, lulusan UK, ya United Kingdom dari Inggris. Pinter orang ini, belajar sungguh-sungguh Alkitab, walaupun ya saya tidak beda-bedakan, dia bukan dari aliran karismatik, tapi artinya orang ini kuat banget firmannya, belajar sungguh-sungguh. Makanya saya dorong saudara, jangan belajar firman biasa-biasa, belajar segenap hati. Kita ngobrol Bapak Ibu, saya baru kenal ternyata dia kakak dari teman saya, teman dekat saya punya kakak. Tapi karena lama di luar, kemudian dia kembali ke Indonesia, satu kali kita ketemu, saya ngobrol sama dia. Tiba-tiba di tengah-tengah obrolan, dia tanya begini sama saya, Pastor Rubin, Pastor kan melayani sudah lama. Saya ngomong anugerah lah, dari kecil saya melayani Tuhan. Tiba-tiba dia tanya begini, yang paling susah selama Bapak pelayanan, yang paling susah apa Pak? Ya coba. Dia tanya yang paling sukar selama Bapak pelayanan apa yang paling sukar? Nah saya orangnya agak reaktif, pengen cepat menjawab, pengen tuntas. Tapi waktu saya mau cepat-cepat menjawab, Tuhan tahan saya, Tuhan ngomong gini, kamu diem dulu, jangan reaktif, jangan sok tahu. Ya, makanya pendeta itu kalau masih punya alarm di dalam, itu masih bagus. Ya, kalau alarmnya di dalam masih berfungsi, itu ditegurnya masih gampang. Jadi kemudian waktu Roh Kudus ngomong begitu, saya langsung diem. Saya diem, dia ngeliatin saya heran. Loh Pak Rubin mikir apa? Oh tinggal menjawab saja. Saya diem, beberapa menit kemudian saya baru ngomong, Pak, yang paling sukar selama saya pelayanan. Ya, dia berkata kan Bapak pelayanan sudah lama, puluhan tahun. Yang paling sukar apa? Saya tadinya mau menjawab begini, yang paling sukar adalah waktu saya kemudian mengalami tekanan dalam pelayanan. Waktu saya kemudian mengalami gak ada fasilitas dalam pelayanan. Tapi begitu saya diem, ada di dalam hati tiba-tiba suara Tuhan berkata begini, sampaikan ini. Yang paling sukar Bapak Ibu, yang saya mau beritahu buat dia adalah ini dia. Bahwa saya itu melakukan apa yang saya khotbahkan dan saya mengkhotbahkan apa yang saya lakukan. Itu sukar banget. Saya ulangi lagi. Untuk saya melakukan apa yang saya khotbahkan begini dan mengkhotbahkan apa yang saya lakukan, itu tidak gampang. Saya beritahu khotbah begini gampang kok. Tapi mempraktekannya dalam ketaatan ketika Tuhan suruh kita dengan cara meninggalkan semua kedagingan dan kenyamanan, itu tidak gampang. Yang setuju katakan amin? Oh ya, jadi iman itu dipakai untuk itu. Untuk kita mempraktekkan, melakukan memang apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun itu dengan cara begini, meninggalkan semua kenyamanan dan kedagingan kita. Nah itu butuh iman Bapak Ibu. Untuk hanya mengejar fasilitas, Enggak butuh iman kok. Tapi untuk mempraktekkan itu, untuk tetap setia sama pasangan kita, walaupun pasangan kita sakit, untuk kita tetap menghormati orang tua yang sakit berat dan merawat dia, itu butuh iman. Untuk kita mentaati apa yang Tuhan mau, itu butuh iman dalam kehidupan. Makanya saya sadar begini, kalau iman dipakai hanya untuk mengejar fasilitas, percayalah, itu bukan prinsip. Saya tahu sementara Bapak Ibu duduk di sini, ada beberapa yang sedang bergumul. Keadaan lagi berat, lagi susah, percayalah begini, jangan kehilangan pengharapan, tetap taati Tuhan. Wah aminnya kurang mantap, tetap taati Tuhan. Oke, saya akan ajak Bapak Ibu belajar nanti dari satu cerita Alkitab. Ya, kita coba nanti buka di Kisah Para Rasul. Sebelumnya saya akan coba katakan ini buat Bapak Ibu semua. Bapak Ibu tahu nggak para sufi? Para sufi, zaman kerajaan dulu itu ada orang-orang ya dianggap kayak suci begitu ya, para sufi. Yang saya kagum gini, kita itu kalau dibandingkan sama mereka, maafkan saya ya, iman mereka mungkin lebih hebat dari kita. Oh iya, sorry kadang-kala kita kehilangan fasilitas saja gampang marah dalam kehidupan. Ya kan? Sampai ada orang berkata begini,
Pak Rubin, ada orang yang baru kehilangan duit saja, langsung berani teriak begini, mati aku. Coba. Itu baru kehilangan duit. Tapi ketika kehilangan hadirat Tuhan, gak pernah teriak mati aku loh. Ya kan? Kita ini begitu uang hilang saja, berani teriak begini, mati aku. Ketika kita kehilangan fasilitas, kita gampang marah dalam kehidupan. Tapi coba, ya saya compare saja ya, bukan apa. Orang-orang yang disebut para sufi itu, kadangkala Bapak Ibu yang luar biasa, demi apa yang mereka yakini, mereka itu tinggalkan semua keduniawian. Demi apa yang mereka yakini, menyendiri di gua-gua, coba ya. Makan makanan yang sederhana, nasi putih lah, air putih dan sebagainya. Maksudnya begini, kita tidak harus seperti itu. Tapi kepercayaan mereka terhadap apa yang mereka yakini, luar biasa. Coba, kalau kita compare ya dengan orang-orang yang suka ngebom begini, coba bayangkan, hanya demi keyakinan saja, mereka rela menyerahkan apapun termasuk nyawanya. Demi apa yang kemudian mereka yakini. Nah saya katakan ini buat Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin. Beranikah kita mentaati apa yang Tuhan mau, sekalipun itu harus meninggalkan semua kenyamanan kita. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 8 sebentar ya. Saya akan ajak kita baca mungkin mulai ayat 26. Saudara mengasihi Tuhan? Wah, aminnya kurang mantap. Saudara mengasihi Tuhan? Musuh terbesar kehidupan itu adalah memang mengalahkan semua kenyamanan dan kedagingan. Oh yes. Saya suka guyon begini, setan gampang ditengking, gampang. Yang susah itu nengking orang. Apalagi ada orang yang lebih setan daripada setan. Ya kan, lebih kesetanan daripada setan maksudnya ya. Wow, makanya untuk mengalahkan kenyamanan, untuk mengalahkan apa? Kedagingan, keduniawian kita, enggak gampang. Oh yes, saya sadar kok musuh terberat saya adalah ini saya. Oh ini itu enak, pengennya enak-enak, makan minum yang banyak, seks, fasilitas dunia. Nah untuk mengalahkan ini Bapak Ibu, butuh iman loh. Oh yes, saya punya teman, sepasang suami istri dokter, luar biasa. Mereka sekarang tinggal di satu negara yang saya tidak pernah berpikir untuk ke sana. Ya dong, ini negara ada di Middle East, namanya Yaman. Suami istri ini dokter, padahal sudah praktek loh. Di satu kota, prakteknya bagus, laris, semuanya luar biasa. Tiba-tiba Tuhan itu suruh mereka untuk pergi ke sana. Tetap jadi dokter Bapak Ibu ya, tapi mereka di sana pelayanan. Dan pelayanannya efektif banget. Coba bayangkan, untuk meninggalkan praktek mereka yang sudah stabil, penghasilan mereka yang sudah oke, semuanya sudah oke. Tiba-tiba Tuhan suruh ke sana, hati misi mereka digerakkan ke sana. Sekarang pindah Bapak Ibu. Dan sudah berapa lama Pak Rubin sekarang mereka di sana? Itu kira-kira sudah hampir 10 tahun sekarang. Saya tanya sama temennya, kebetulan ketemu dia, saya tanya begini, mereka berencana pulang enggak bro? Saya tanya dia, kayaknya enggak Pak Rubin, tetap mau stay di sana. Yang aneh luar biasa, anaknya dari kecil ada di sana. Putih, matanya sipit, tapi ngomongnya Arab jago, coba bayangkan. Ya karena sudah hampir 10 tahun di sana. Coba, nah untuk begitu tuh butuh iman itu, enggak gampang. Makanya kalau iman hanya dipakai untuk ngejar fasilitas, ngejar kekayaan, mengejar liburan makin banyak, enggak lah. Itu enggak perlu butuh iman kok. Kok semua mata curiga sama saya ini kayaknya. Yang setuju katakan amin? Iya dong, tapi untuk kita taat, untuk belajar memberi berkorban, punya hati misi, mentaati firman, coba bayangkan, itu butuh iman. Makanya tadi saya katakan, yang sulit buat hidup saya adalah melakukan yang saya khotbahkan. Nah itu butuh iman itu. Nah, coba kita belajar satu orang ini, namanya Filipus, ayat 26. Bapak Ibu coba lihat ke sana. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan. Menurut jalan yang apa Bapak Ibu? Turun. Menurut jalan yang apa? Turun. Coba, dunia kan pengennya naik. Sementara Tuhan membawa Filipus, jalannya turun. Dari kata-kata ini saja, ini butuh sebuah iman. Kok Pak Rubin ngomong begitu? Baca ayat-ayat di atasnya. Filipus ini pastor yang lagi top di Samaria. Saya ulangi,
Filipus itu lagi dipakai Tuhan di Samaria. Ini orang hebat, penggerak kebangunan rohani, lagi terkenal di Samaria. Kalau bahasa sekarang, namanya ini kayak pendeta yang brosurnya di mana-mana, kasetnya di mana-mana, mungkin penulis buku hebat, masuk televisi, coba. Dia lagi top-topnya, dalam tanda petik dia sendiri lagi merasa dibutuhkan di Samaria. Tapi tiba-tiba Tuhan ngomong begini, pergi tinggalkan Samaria. Pergilah ke jalan yang namanya jalan turun. Itu dari kata ini saja, coba ditampilkan tadi jalan turun. Ya, wow. Nggak enak banget. Sementara orang pengennya pada naik, karir naik, posisi naik, kehidupan naik, fasilitas naik, semuanya naik. Coba bayangkan, dunia kan pengennya naik. Makanya lagu kepemimpinan dunia tahu nggak? Naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Ya, orang pengennya naik kan, kejar kursi, kejar apalah kebesaran manusia. Tapi Tuhan perintahkan Filipus untuk turun. Ini rasul besar loh. Nah ini. Maksudnya bukan yang di screen, Filipus ya. Ini orang luar biasa. Tapi Tuhan suruh turun, coba bayangkan. Turun, down to earth. Turun ke bawah, nggak enak banget. Nah butuh iman. Wong lagi terkenal kok, lagi hebat kok, lagi sibuk kok, lagi rame pelayanannya kok, lagi dibutuhkan. Tiba-tiba Tuhan suruh turun. Enggak hanya turun Bapak Ibu, ayat berikutnya berkata begini. Dari Yerusalem kemana Bapak Ibu? Kemana Bapak Ibu? Yerusalem itu adalah kota kemuliaan. The center of glory. Kemuliaan. Semua orang pengen ke sana. Tapi Tuhan bawa dia dari Yerusalem ke Gaza. Nah yang punya catatan boleh nggak dicatat. Tapi nggak apa-apa dipatri di hati, lebih penting ya. Kata Gaza itu apa? Kumpulan para setan ngumpul di situ. Itu kota yang dikuasai setan, di mana kalau orang tidak kuat secara rohani, pasti ditaklukkan oleh kelemahannya. Contohnya Simson. Simson itu ditaklukkan oleh Delila di Gaza. Ini kalau bukan petempur, fighter, warrior, apalagi namanya ya, pahlawan hebat, nggak mungkin bisa menang di Gaza. Saya tahu Bapak Ibu, semua kita itu punya Gaza, punya pertempuran di situ. Ada yang bertempur di duit, ada yang bertempur di karakter, ada yang bertempur di moralitas, ada yang bertempur di apa? Banyak kebohongan, ada yang bertempur di apa? Kemunafikan. Kita semua bertempur di situ. Itu Filipus nggak hanya dibawa turun, tapi ke Gaza. Coba bayangkan, nggak enak banget. Berhenti enggak. Yang pertama turun, yang kedua kota pertempuran, yang ketiga jalan itu adalah jalan yang apa? Sunyi. Sayang dalam bahasa Indonesia ditulis kata sunyi. Dalam bahasa Inggris nanti Bapak Ibu lihat, itu ditulis kata desert. Bukan desert loh. Kalau desert enak, ya kan? Desert itu seperti ketuk lindri, itu desert ya. Kemudian apalagi? Ya, desert apa sih? Banyak lah Indonesia banyak desert ya, makanan kecil. Desert itu apa? Padang gurun. Coba. Bapak Ibu tahu padang gurun? Kalau lagi terik panas siang, itu bisa 60 derajat Celcius. Kelenjar keringat, kelenjar ludah, ya, air liur, itu bisa pecah mendadak. Kalau lagi dingin banget bisa minus 10 derajat. Itu tempat yang dihindari banyak orang. Kan banyak orang sukanya begini, rame-rame, seneng-seneng, duniawi, dan sebagainya. Tapi Tuhan suruh turun, suruh ke kota pertempuran, dan kemudian di padang gurun yang gak enak. Saya nggak tahu sementara saudara mendengar ini, 3 hal ini mungkin ada yang sedang terjadi pada saudara, lagi turun, lagi apa itu, ada di Gaza, bertempur terus, bertempur dengan penyakit, bertempur dengan kebutuhan, bertempur dengan keadaan. Nggak hanya selesai pada titik itu, dibawa ke padang gurun yang nggak enak, nggak ada kehidupan di sana. Tapi yang saya kagum, no excuse loh, tidak ada alasan apapun, Filipus mentaatinya. Nah untuk ke sana ini Bapak Ibu, butuh iman. Yang menangkap suara Tuhan katakan amin. Tapi Bapak Ibu tahu, saya tidak usah membaca ayat keseluruhan. Nanti waktunya nggak cukup ya. Sebentar saya akan selesai dengan prinsip yang kedua, yang luar biasa begini. Tadinya Filipus memberkati satu kota, namanya Samaria. Katakan Samaria Bapak Ibu. Tapi akibat ketaatannya, saya mau saudara jangan lupa ya, ketaatan. Iman itu dipakai untuk mentaati apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Ngurusin yang kita mau terus gak akan selesai-selesai. Oh iya, dari wajahnya nih kemauannya banyak kayaknya. Mau kaya, mau liburan makin banyak, mau apa. Ya asal jangan mau istri makin banyak lagi lah ya.
Nah, dari wajahnya banyak yang maunya nih. Ya, kita semua kan banyak maunya, termasuk yang di depan ini. Saya mau apa lagi, mau apa lagi. Nah, ngurusin yang kita mau terus tidak pernah selesai-selesai. Kejarlah yang Tuhan mau. Saya ulang lagi, ngurusi yang kita mau terus. Tidak selesai-selesai. Yang namanya manusia itu mau terus. Kejarlah yang Tuhan mau. Kalau ada orang tanya, Pak Rubin, kerinduan Bapak apa sih dalam hidup ini? Satu saja, disayang Tuhan. Tidak ada yang lain. Manusia tidak sayang saya nggak apa-apa. Yang penting saya disayang Tuhan. Itu saja. Jadi Kristen mau apa sih? Disayang Tuhan. Yang mau katakan amin? Kejarlah itu. Bapak Ibu tahu nggak? Filipus tadinya memberkati kota. Kalau baca ayat berikutnya, saya tidak punya waktu untuk membacakan. Yang dia berkati apa? Sebuah bangsa. Sebab dengan kejadian ketaatan ini, dia ketemu menteri keuangannya Ethiopia, Bendahara Sri Kandake. Orang itu bertobat dibaptis dia loh. Jadi Ethiopia itu di masa Kisah Rasul sudah terjadi pertobatan. Indonesia belum masuk di dalamnya itu. Ya kan? Ethiopia dilawat Tuhan. Sebab orang ini bendaharanya negeri Ethiopia. Lagi naik kereta baca kitab Yesaya, enggak tahu. Karena apa? Tuhan pakai orang yang taat. Coba kalau Filipus ngomong begini, Tuhan kan aku lagi sibuk. Di padang gurun enggak ada panggung seperti ini, enggak ada panggung. Kalau ada panggung semua main bagus. Ya kan, ya mungkin penari bisa nari enak, semuanya oke, semua kita pakai dasi di sini, enak, ya, fasilitas bagus. Nggak ada panggung, yang ada adalah apa? Gaza, kota pertempuran, perompaknya banyak, binatang buasnya banyak, jalan sunyi, bayangkan, sunyi, nggak ada lampu, nggak ada sound system, nggak ada AC, tapi disitulah para petempur sejati, itu betul-betul nyata. Ya kalau di keramaian, orang belum tentu jadi petempur, cuman masa saja. Tapi di tempat yang sunyi, sendirian, bertempur, ada di jalan yang enggak enak, padang gurun, tapi tetap mentaati Tuhan. Nah itulah faktor sejati muncul. The real factor itu munculnya di tempat seperti itu. Gak tahu sementara saudara mendengar ini, ada yang lagi bergumul, lagi berat. Saya beritahu buat saudara, jangan marah, tetap taati Tuhan. Amin. Hasilnya nanti begini, sebuah bangsa akan diubahkan. Sebab setelah itu begini, bendahara atau menteri keuangannya Ethiopia diberkati, dilawat Tuhan oleh Filipus. Nah saya tarik dengan yang kedua, after that kita berdoa. Iman dipakai untuk apa? Enggak lama-lama. Coba kembali ke Ibrani 11 tadi, ayat yang ke-9 sampai 10. Saya minta pemain piano bisa maju ke depan. Pak, saya masih ada waktu ya Pak ya? Para diaken, boleh ya masih ya Pak ya? Thank you. Saudara mau taat pada Tuhan? Kok lemes-lemes semua ini kayaknya? Saudara mau diberkati dengan berlimpah-limpah? Wah ini lebih kuat ternyata. Sudah percayalah kok, ikut Tuhan segenap hati, pasti diberkati. Tapi ekspektasi berkat jangan duit dong. Ekspektasi berkat adalah begini, kekuatan untuk menghasilkan kekayaan. Kalau saudara kuat bekerja, kuat dalam waktu, kuat dalam keahlian itu berkat. Amin. Saya ngalami kok dalam hidup ini, nggak usah takut. Tapi iman dipakai untuk apa? Mentaati apa yang Tuhan mau. Amin. Sementara saya share begini, saya nggak tahu. Ada yang dulu pelayanan, sekarang sudah mundur. Tuhan lagi berkata, kembali lagi yuk. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi loh. Sementara saya lagi share begini, ada yang sedang keras hati dan berkata, enggak percayalah Pastor Rubin. Yuk, lunakkan hati kita, biar Roh Kudus jamah kita. Halo? Wah kurang mantap, amin Bapak Ibu? Udah tetap taat sama keluarga, tetap taat dalam keuangan, tetap taat dalam karakter, butuh iman loh. Di tengah dunia yang rusak, butuh iman untuk tetap taat. Amin? Yang kedua, saya selesai dengan ini. Coba ayat yang ke-9. Bro, pelan aja. Saya akan selesai dari ayat-ayat ini. Ayat yang ke-9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah apa Bapak Ibu? Asing, aneh ya. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Oke, yang setuju katakan amin sekali lagi. Coba saya tanya, yang lulus sekolah minggu pasti bisa menjawabnya. Yang lulus, saya lulus sekolah minggu, kumlot lagi dulu. Makanya layak jadi pendeta. Nah,
Saya dari kecil sekolah minggu, anak baik-baik, jarang pulang malam, pagi saja pulangnya. Ya, dari kecil saya sekolah minggu. Saya tanya buat Bapak Ibu, Abraham dijanjikan tanah oleh Tuhan. Tanah itu namanya tanah apa? Hah? Bukan Ur-Kasdim dong Bu, Kanaan. Ya dong, yang setuju katakan amin. Kok Ibu jadi meragukan teologi saya ini? Nah, Abraham dijanjikan tanah namanya tanah Kanaan. Tanah yang katanya susu dan madu. Kalau fisik sekarang itu di Yerusalem. Fisik sekarang. Ya yang pernah ke sana pasti tahu. Tapi yang saya kagum begini, ayat tadi berkata, walaupun dia sudah ada di situ menerima janji Tuhan, tapi dia menganggap itu tanah asing. Artinya begini, butuh iman untuk tidak merasa memiliki apapun yang Tuhan percayakan. Ya dong, coba. Untuk saya tidak memiliki apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya, butuh iman. Ya dong. Wih, kalau kita menggenggam terus, nah itu enggak perlu iman. Saya ulangi sekali lagi. Untuk saya itu tidak merasa memiliki apapun, itu butuh iman. Saya selalu ngomong sama istri dan anak saya, kita sepakat. Rumah yang Tuhan percayakan pada kita, itu bukan milik kita. Itu milik Tuhan yang dipercayakan pada kita. Makanya di rumah seringkali datang orang-orang, misionaris, datang welcome. Ya orang-orang yang melayani. Ada teman berkata, Pak Rubin ada beberapa hamba Tuhan mau datang ini nginep. Silakan. Wong itu rumah bukan milik saya kok. Itu milik Tuhan. Untuk saya tidak menganggap bahwa pelayanan yang Tuhan percayakan milik saya. Itu tidak gampang. Butuh iman. Kita ini sekarang ada pada dunia. Di mana orang begini. Merasa memiliki semua. Makanya kenapa orang egois. Kenapa keluarga kemudian berantakan. Kenapa persaudaraan bisa pecah. Karena itu. Yang saya kagum Bapak Ibu. Abraham itu dijanjikan tanah Kanaan clear, jelas. Dia sudah ada di situ, tapi dia menganggap itu tanah asing. Dia tidak merasa memiliki. Coba. Ini melawan roh yang namanya roh ketamakan. Gak gampang loh Bapak Ibu. Ini melawan roh yang namanya roh mamonas, mamon, saingannya Tuhan. Gak gampang. Jadi iman dipakai untuk begituan. Ya, kalau iman dipakai untuk yang lain, ya enggak lah. Untuk itu tuh butuh iman. Bayangkan. Dia sudah ada di situ, tapi dia berkata, ini tanah asing kok, saya hanya sementara saja. Oh, kalau semua kita punya kesadaran begini, tidak ada ribut-ribut, tidak ada. Tidak ada saya curiga sama yang lain, saya tidak mau kok. Masa hidup sudah susah dibikin lebih susah. Saya tidak mau dong, jantung dibikin deg-degan hanya gara-gara apa? Ya, selalu merasa memiliki, iri sama orang lain, saya tidak mau. Saya jadi minister yang mau feel free, merdeka. Oh iya dong, saya tidak minta sama orang kok. Ya dong, saya tidak nyakiti orang kok. Ngapain pelayanan sampai tidak feel free? Saya tidak mau. Saya sendiri kalau nggak freedom merdeka, bagaimana saya bisa memerdekakan orang? Ya dong, kalau saya sendiri tidak pulih, bagaimana saya bisa memulihkan saudara? Kalau saya sendiri tidak dilawat Tuhan, bagaimana Tuhan bisa memakai saya untuk melawat orang lain? Enggak mungkin. Kalau saya sendiri tidak ringan, bagaimana saya bisa meringankan orang yang berbeban berat? Wong saya berbeban berat. Saya suka guyon begini, nanti kalau kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang abot-abot susah terangkat. Makanya kurang amin ini kayaknya ya. Udah, yang berat-berat enggak usah dimasukkan ke sini, ya kan? Rumah, deposito, mobil besi, kemudian apa? Oh, kotak-kotak apa yang enggak perlu, kok dimasukkan di sini? Nanti kalau sangkakala berbunyi, tet, itu susah naik, kaboten. Kurang amin kayaknya ini saudara. Sudah yang enggak perlu taruh di luar. Yang setuju katakan amin. Yang di dalam Tuhan saja, yang di dalam Yesus saja, yang di dalam firman saja, yang di dalam misi saja, yang di dalam kasih ilahi, yang berat-berat susah terangkat. Amin. Wong Tuhan berkata, mari datang kepadaku, aku memberi apa? Kelegaan. Jadi Kristen sampai tidak lega, bertanya ulang, kita menyembah siapa? Jadi Kristen kalau berbeban berat, bertanya ulang, kita menyembah siapa? Kalau menyembah Tuhan, pasti ringan. Kalau menyembah Tuhan, ada beban, bebannya enak, cooknya ringan. Saya tidak mau jadi minister yang berbeban berat. Saya tidak mau minister yang bebannya nggak enak, nggak mau saya. Wong pelayanan kok ikut Tuhan kok sampai berbeban berat. Butuh iman untuk ke sana. Ayat 10 saya menangis.
Nah, imannya dipakai untuk ini, bukan yang di dunia. Oh, saya enggak mau iri lah lihat pemain piano dipakai Tuhan hebat, ya dia punya kapasitas. Saya enggak mau iri lihat worship leader misalnya, bertiga mereka dipakai Tuhan, ya itu kapasitas mereka kok. Saya jadi diri saya, be yourself. Tapi iman saya dipakai untuk apa? Wow, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh siapa? Kota mana ini? Bukan New York, bukan Paris, bukan Toronto, bukan Melbourne, bukan Osaka, bukan Jakarta, bukan Singapura, bukan Norwegia, bukan mana lagi. Terserah saudara yang pernah mengunjungi kota-kota hebat. Ini kota namanya Yerusalem Surgawi. Yang mau katakan amin? Ngapain saya susah-susah pelayanan dari kecil? Saya menantikan kota ini. Kalau yang di sini mah biasa lah. Tunjukkan pada saya kota-kota hebat, ya hebat. Tapi fana. Nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali hancur semua. Diganti langit dan bumi yang baru. Nantikan Yerusalem Surgawi. Pak Rubin, kok untuk ke sana butuh iman? Oh iya, sebab orang akan dijegal oleh banyak hal. Moralitas, korupsi, perselingkuhan, korupsi atau apa saja. Hal-hal yang menghancurkan. Untuk kesananya itu butuh iman. Gak gampang. Untuk kepada Yerusalem Surgawi butuh iman. Abraham sudah ada di Kanaan fisik, tapi dia menganggap itu tanah asing. Yang dia nantikan adalah Yerusalem Surgawi, di mana kita akan berkumpul dengan Raja segala Raja. God bless you all. Tuhan memberkati. Amin buat firman Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau masuk sebentar Holy Communion. Hora pasyekete kara pa. Oh, yes Lord. Kora pasyekete kara pataka sandara pa. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu, sembah Dia segenap hati. Syedekara pa. Tidak ada yang terhakimi. Saya datang bukan menghakimi, bukan menyindir siapapun. Karena saya tidak tahu pertempuran saudara. Sekali lagi saya tidak kenal saudara, apa yang saudara hadapi sekarang. Tapi ini hati Tuhan buat kita semua. Syedekara pa. Pandang Dia. Jesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Amin. Kaulah harapan dalam hidupku. Serukan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari segenap hati. Yes Lord. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, right. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Angkat tangan kanan, katakan, Engkaulah kuatku. Yakinlah yang menopangku. Mari angkat kedua tanganku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah jangan lepaskan. Amen. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi ku pandang wajah-Mu dan
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Amin. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi, kaulah dalam hidupku. Sembah Tuhan. Shikarapata karapalama sandarapata kaya kata karap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 a. Hikarapalama sede karamalama so. Sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari pandang dia terus umatnya. Sikarapata karapalama sandarapata kasekete karababababababababa. Mari buka hati bersama. Sebentar sebelum saya serahkan pada yang bertugas untuk perjamuan kudus. Tapi saya berdoa dengan segenap hati. Bolehkah sekali lagi angkat kedua tangan saudara. Buka hati. Bapa, apa yang kau sudah sampaikan pagi ini, biar ini menjadi prinsip ilahi yang kami patri dalam hati kami. Kami tahu kami keluar dari tempat ini tidak gampang menghadapi pertempuran, tidak gampang menghadapi padang gurun, tidak gampang menghadapi jalan menurun, tidak gampang menghadapi kesunyian di mana orang tidak peduli dengan kami. Tidak ada panggung di sana, tidak ada alat musik, tidak ada apapun. Tapi kami percaya ketika kami tetap mentaati Tuhan, maka yang terjadi adalah hal besar akan terjadi dalam hidup kami. Pertempur-pertempur sejati justru lahirnya di tempat seperti itu. Kami mau tetap fokus kepadamu Tuhan. Bapak hamba berdoa sekarang ini kalau ada yang sedang menghadapi masalah, hamba berdoa bukan lalukan masalah itu, tapi beri kami kekuatan untuk menghadapinya dan kami menang. Sehingga iman kami akan naik pada level berikutnya. Kami tidak mau hanya jadi Kristen yang manja, tapi kami mau jadi petempur yang kuat. Kami mau jadi orang-orang yang tetap melekat pada Tuhan. Kami percaya di luar kami tidak bisa diubahkan, tapi kami mau terus berubah apa yang ada di dalam kami. Asal yang di dalam kami kuat, sekeliling kami tidak bisa mengalahkan kami. Terus beri kami kekuatan Tuhan. Kami percaya apa yang kami dengar, kami mau praktekkan. Itulah kunci revival terjadi dalam hidup kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Wajahku berharap pada kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari semua angkat tanganmu tinggi, naikkan doamu. Jadikan aku indah seturut karyamu di dalam hidupku. Wajahku berharap pada kepadamu, taat dan setia kepadamu. Kami mau taat, kami mau setia. Taat dan setia, kami mau setia dan selamanya. Taat dan setia kepadamu Setia berikan sorak-sorai yang mulia bagi kami. Mari jemaat sama-sama kita angkat kedua tangan kita patakayaran amangkupa masika patakaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam Rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga
Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, Amin.